tentunya. Idan lastata'ta, kalau begitu kamu tidak akan pernah sanggup lagi. Apa maknanya? Tidak akan pernah sanggup lagi mengangkat tangan ke mulutnya. Paralyzed, lumpuh seketika itu. Diriwayatkan oleh beberapa rawi hadis, kalimat Nabi doa lastata'ta, fakana ya la yamna'uhu illal kibr. Bahwa dia dulu tidak menghalangi untuk berkata, tidak mampu, tidak sanggup, kecuali karena kiber. Nabi Muhammad di sebelahnya mengatakan perintah, makan dengan tangan kamu yang kanan. Dikatakan la astati. Kata perawi, makna lastata'tu ay mana'ahu al-kibr. Dan perawi di sini siapa? Salamah ibnul Aqwa. Tidaklah yang menjadikan dia seperti itu karena sombong. Tidak mau tunduk kepada perintah Nabi. Padahal tadi di Al-Quran disebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Masuk kepada ayat ini. Awas bagi orang-orang yang menyelisih sunnah, ditakutkan di hatinya ada sesuatu ataupun diberikan iqab yang besar di dunia, ini dia. Dan di hari akhirah, wallahu alam, mungkin akan mendapatkan atau tidak itu urusannya Allah Jalla wa ala. Dan juga di dalam ayat tadi, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi Nabi dan dia mendapatkan ilmu dari Nabi langsung, telah sampai kepadanya ilmu tapi tidak mau, maka didoakan oleh Nabi, idan lastata'ta, maka kamu tidak akan pernah mampu lagi. Maka orang ini tidak akan pernah mampu lagi karena paralyzed, tangannya lumpuh pada saat itu. Dan masih dari juga sunnah nabawiyah, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i Abu Sya'tha, yang mana dia termasuk murid dari Abi Hurairah. Jalastu inda Abi Hurairah, diriwayat Muslim sahih. Di saat aku duduk dengan Abi Hurairah, kata Abu Sya'tha, farajulun kharaja minal masjid. Di saat kami duduk bersama Abu Hurairah, tabi'i ini Abu Sya'tha yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, tiba-tiba menjelang adzan, kemudian dikumandangkan adzan, kharaja rajulun minal masjid. Seseorang di saat adzan dikumandangkan keluar dari masjid. Fayatba'uhu Abu Hurairah, maka Abu Hurairah melihatnya. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Kenapa keluar? Dan apakah kembali? Maksudnya keluar untuk wudu? Kembali? Tidak. Keluar pulang. Maka Nabi mengatakan, hada rajul faqad asa Abul Qasim. Maka orang ini telah marah. Faqad asa Abul Qasim, telah menyelisihi dari sunnahnya Abul Qasim. Maka hadis ini hadis yang sahih. Menjadi pendalilan apa? Dikatakan oleh Abu Hurairah, hada munafik. Orang ini adalah munafik. Dari alamat tanda orang munafik, di mana kata Abu Hurairah, orang ini duduk di masjid, mendengar adzan dia keluar. Dan dulu orang-orang munafik di zaman Nabi di Madinah, maka mereka seperti itu, malas untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan begitupun wallahu alam di zaman Abi Hurairah, yang jelas Abu Hurairah mengatakan, faqad asa Rasulullah, apa yang dia perbuat seperti perbuatan orang munafik, maka Nabi marah perbuatan seperti ini. Dimarahi oleh Nabi ataupun termasuk dari kemaksiatan kepada Nabi. Maka ini hadisnya yang asal. Seperti tadi kami sebutkan, hadis asal, hadis Jabir dan hadis Ibnu Umar, dan hadis juga dari Umar Ibnu Abi Salamah tentang makan dengan tangan kanan wajib. Kemudian diberikan dari Salamah Ibnul Aqwa uqubah, ancaman dari Allah dengan keras bagi mereka yang menyelisihi. Dan begitupun kita akan masuk kepada ancaman yang keras bagi yang menyelisihi. Maka telah datang sanadnya kisah tentang yang berhubungan dengan ini, menyelisih sunnah, dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani di dalam kitabnya Al-Musannaf. Meriwayatkan dari Sufyan, dan Sufyan di sini Ibnu Uyainah. Dari Abdurrahman Ibnu Harmalah, dari Sa'id, dari Abdullah Ibnul Musayyib. Maka menceritakan Abdurrahman Ibnu Harmalah, jalan yang kedua dari Al-Auza'i, dari Abdurrahman Ibnu Harmalah, dari
Sa'id ibnul Musayyib. Maka ada jalan dari Abdul Razak, dari Ibnu Uyainah, dari Abdurrahman ibnu Harmalah, dari langsung Sa'id ibnul Musayyib. Maka diceritakan Sa'id ibnul Musayyib di saat akan melaksanakan haji dan umrah, maka diziarahi. Kemudian di saat diziarahi oleh seseorang atau rombongan, maka pada saat itu di masjid datanglah rombongan yang menziarahi dari ingin yuwadde'hu, maknanya memberikan salam perpisahan, mau naik haji, Sa'id ibnul Musayyib. Maka datanglah teman-temannya. Kemudian teman-teman ini kepada Sa'id ibnul Musayyib dikumandangkan adzan dan dia minta izin untuk keluar. Kata Sa'id ibnul Musayyib, la yajuz an takhruja min alamatin nifaq. Dari munafik, la yakhruju ba'dan nida minal masjid illa munafik. Disebutkan oleh Sa'id ibnul Musayyib, tidak keluar dari masjid kecuali orang yang munafik, mendengar adzan kemudian keluar dan tidak mau sholat. Apa jawaban orang ini? Lihat, orang ini apakah istihza atau tidak? Yang jelas tidak nurut kepada sunnah. Dinasihati oleh Sa'id ibn Musayyib temannya ini. La yakhruju minal masjid ba'da nida illa munafik. Ila rajulun ya'udu ilal masjid wa yusallil jamaah. Maka seseorang yang keluar dari masjid setelah adzan tanpa udzur, dia munafik. Tidak balik lagi ke masjid kecuali yang berwudu dan balik lagi ke masjid. Maka orang ini dinasihati agar jangan keluar sekarang. Nanti faqala fa inna ashabi hunak fil hadba. Aku meninggalkan teman-temanku untuk ziarah ke masjid ini menemuimu. Aku tinggalkan teman-temanku di hadba. Hadba adalah lapang terbuka, maknanya di sebelah sana. Maka akhirnya dia keluar, dinasihati berulang-ulang oleh Sa'id ibn Musayyib, tidak keluar dari masjid setelah adzan kecuali munafik, kata Rasulullah, dan membuat marah Nabi seperti di hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, faqad asa Abul Qasim, telah menyelisihi sunnah Nabi. Maka orang ini tidak peduli. Maka Sa'id ibnul Musayyib, seorang Sayyidut Tabi'i di tabaqah yang kedua, maka dia menyayangkan perkara itu. Maka disebutkan oleh perawi, maka tidaklah jauh waktu dari itu kecuali datang khobar seseorang dari arah hadbah tadi, lapang yang terbuka tadi. Ya Sa'id ibnul Musayyib, ya ibnul Musayyib, ya ibnul Musayyib. Apa? Setelah sholat selesai. Fa inna sahibak faqad inkasarat fakhduhu. Maka sahibuk, teman kamu yang menziarahi tadi, maka untanya berbalik dan dia jatuh dan pahanya patah belah dua. Maka ini ukubah dari Allah Jalla wa'ala dikarenakan tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka hadis ini ataupun asar ini dari Abdul Razak, yang mana sanadnya sanad yang sahih, karena Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Harmalah, dan Abdurrahman ibnu Harmalah al-Aslami, yang mana dia rawi yang thiqah, meriwayatkan dari Sa'id ibnu Musayyib imam. Maka sanadnya sahih. Dan begitupun kita berikan contoh yang lain. Sampai jam berapa kita? Selesai, sampai jam 8 ya. Maka contoh yang lain, yang terakhir. The last example. Contoh yang terakhir. Hadis yang muttafaqun alaih. Kita berikan hadisnya dulu. Baru setelah itu mukhalafahnya. Hadis yang terakhir, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu ila ina'in fa innakum la tadri aina batat yadah. Maknanya barang siapa yang bangun malam, seseorang bangun malam ingin tahajud, maka dia jangan memasukkan tangannya baru bangun itu kepada tempat umum, maknanya seperti bak yang dipakai untuk umum, atau mungkin suatu rumah yang air itu sedikit, ada di baskom airnya untuk kencing dan wudu, maka dia celupkan tangannya langsung, tidak boleh. Kenapa? Ilahnya fa innakum la tadri aina batat yadak. Karena kamu tidak mengetahui di mana tangan kamu bermalam. Bisa di sini,
Bisa di sini, mending. Bisa di sini, bisa di bawah. Maka kotor. Karena tidak ada yang mengetahui. Dan bisa menahan tangan ini. Untuk tidak masuk ke tempat-tempat yang kotor-kotor tadi. Dan ini ucapan Nabi. Fa'innakum la tadri aina batat yadak. Tidak mengetahui di mana tangan kamu itu bermalam. Maka ini hadis sahih muttafaqun alaih. Maka sunahnya agar mencuci tangan dengan mengambil ciduk, dicuci dulu. Atau kalau zaman sekarang sudah mudah, tinggal pakai keran, maka dicuci dengan keran dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana Imam An-Nawawi menukilkan di dalam kitabnya Bustanil Arifin syarah tentang hadis ini, yang dinukilkan syarahnya dari Muhammad Ibnul Fadl At-Taimi. Dia yang menyebutkan, berkata, fi zamanihi, di zaman kami dulu, orang-orang ahlul falasifah, orang-orang ahlul kalam, ahlul filsafat yang benci kepada sunnah, hum yastahzi'una bis sunnah. Ada seseorang dari mereka beristihza dengan sunnah. Di saat disampaikan hadis ini, idza bata ahadukum, ataupun idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu ilal ina fa innakum la tadri aina batat yadah. Maka orang ini langsung berkata dengan songong, ana a'rifu aina batat yadayya. Aku mengetahui di mana tanganku bermalam. Kata dia, aku mengetahui. Akhirnya di dalam athar itu disebutkan, dia mengikat tangannya di ranjangnya. Nah lihat, aku tahu. Kalau dia nggak jalan-jalan sana, sini dan sebagainya. Seperti itu. Istihza kepada sunnah. Nabi mengatakan, fa innakum la tadri aina batat yadah. Kalian tidak mengetahui di mana tangan kamu menginap, masuk mana? Dia mengatakan, aku tahu. Dengan mengikat tanganku, maka tanganku tidak akan di sini. Maka aku bisa memasukkan langsung kepada bak dan sebagainya. Itu istihza yang dinukilkan oleh Muhammad Ibnul Fadl At-Taimi. Maka orang ini dari Irak. Kisahnya di Irak. Maka orang ini setelah beristihza di depan umat di majelis, maka malamnya dia melaksanakan apa yang dia lakukan. Dia ikat tangannya. Aku tahu di mana tanganku, ya tanganku di sini. Tidak masuk kemana-mana. Maka didapati semua penduduk Ahlul Kufah melihat apa yang Allah inginkan, al-uqubah al-ajilah. Uqubah, punishment yang langsung diberikan di dunia sebelum di hari akhirat. Maka orang ini dalam keadaan tangannya tadi yang terikat itu telah terbuka. Dan tangannya masuk kepada belakangnya. Sampai kepada sikutnya. Terbayang, masuk ke belakangnya sampai sikutnya. Bagaimana posisi orang ini mati? Dan mati. Dalam keadaan diadab seperti itu. Seperti terenggiling. Dia bagaimana? Coba terbayang. Masuk kepada belakangnya dalam keadaan sampai sini. Maka diperlihatkan oleh Allah, kata Muhammad Ibnu Fudail At-Taimi yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Maka inilah ukubah bagi mereka orang-orang yang beristihza. Maka dari beberapa kisah ada yang tidak beristihza. Seperti tadi orang yang keluar di waktu adzan. Dia dinasehati tapi tidak mau misalnya. Dan juga banyak beberapa kasus dari kaum muslimin mungkin malas melaksanakan sunnah. Maka awas, beware, caution, hati-hati. Kalian dari adab Allah yang perih dan pedih. Maka setidaknya jika kita mendapati sunnah termatikan, kita hidupkan. Semampu kita. Meskipun dia itu sunnah, na'am. Dan jika kita dikabari ini adalah sunnah. Padahal kita pada saat itu belum tahu. Maka langsung ikuti. Sami'na wa ata'na. La taqul sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami menyelisihinya. Tidak. Maka inilah dari contoh-contoh yang bisa kita berikan dengan sanad-sanad yang sahih, sehingga bukan hanya cerita khurafat dan sebagainya. Karena permasalahan seperti ini banyak kisah-kisah yang menyelisihi dari khobar-khobar yang sahih. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Fadalu hafizakumullah.